Cerita kali ini datang dari seorang pria yang bernama Michael Packard. Nah, Michael Packard ini bisa dibilang adalah salah satu orang yang dinobatkan sebagai manusia paling beruntung dan juga paling sial di dunia. Pada tahun 2001, Michael sempat pernah menjadi headline di sebuah berita karena dia selamat dari kecelakaan pesawat. Waktu itu dia ingin pergi dari sebuah kota bernama San Jose menuju tempat pemancingan di Puerto Jimenez, Costa Rica. Pesawat yang dia tumpangi ini mengalami gagal mesin dan mau gak mau terjatuh di daerah hutan yang entah berantah. 3 penumpang dan 2 pilot itu meninggal dalam kecelakaan ini. Beruntungnya, Michael dan 4 penumpang lainnya selamat dari jatuhnya pesawat. Walaupun tubuhnya penuh luka dan juga patah tulang, Michael dan 4 penumpang berhasil diselamatkan setelah beberapa hari bertahan hidup di tengah hutan. Setelah Michael distabilkan dan disembuhkan lagi kondisinya, Michael sempat mendatangi beberapa interview. Michael menceritakan tuh pengalamannya bagaimana dia bisa survive dari pesawat yang jatuh. Orang yang menginterview Michael ini bilang bahwa Michael ini itu sangat beruntung karena kemungkinan pesawat untuk gagal mesin itu sangatlah kecil. Lalu untuk bisa selamat dari pesawat yang terjatuh kemungkinannya tambah sangat-sangat kecil. Michael pada saat diinterview juga bercerita bahwa dia merasa memang hidupnya ini selalu beruntung. Pernah waktu itu pas dia berumur 15 tahun, pas dia lagi memancing di laut menggunakan perahunya ya, tiba-tiba ada badai yang mengguncang kapalnya. Michael otomatis terpental dari kapalnya dan mengapung tuh di laut. Dia berusaha untuk berenang menuju perahunya, tapi perahunya ini udah ke bawah ombak jauh banget. Gak lama perahunya ini ikutan terbalik juga dan tenggelam di telan laut. Pada momen itu, Michael itu kayak mengapung aja di tengah laut. Tidak ada daratan sejauh penglihatan Michael dan tidak ada juga tuh perahu atau kapal laut di sekitaran dia. Ajaibnya adalah beberapa saat kemudian ada helikopter yang lagi terbang rendah yang sedang ada di sekitaran Michael. Michael pun langsung dadah-dadah gini ya dan memanggil helikopter dan dia pun pada akhirnya bisa diselamatkan. Lagi-lagi Michael entah kenapa ya beruntung banget bisa diselamatkan pada saat mengapung di laut lepas. Untuk bisa diselamatkan mengapung di tengah laut lepas itu kemungkinannya lagi-lagi sangat-sangat kecil. Lalu pada tahun 2021 kemarin ada kejadian yang sangat jarang banget terjadi menimpa Michael. Jadi pada tanggal 11 Juni tahun 2021, Michael bersama salah satu temannya yang bernama Josiah itu pergi ke tengah laut untuk menangkap lobster. Pada jam 8 pagi di tanggal itu ya, mereka berdua pergi menggunakan perahu ukuran sedang yang bernama JNG. Pas mereka sudah di tengah laut, mereka kayak mematikan mesin kapal lautnya dan langsung bersiap-siap untuk menyelam. Bagi yang belum tahu, salah satu cara untuk menangkap lobster adalah dengan pergi menyelam ke dasar laut, lalu mengambil lobsternya menggunakan tangan. Lobsternya ini nanti bakal ditampung gitu di sebuah ember yang ada di kapal. Nah, pada momen itu yang bakalan menyelam ke dasar laut adalah Michael. Temannya Michael yang bernama Josiah ini bakalan menjaga kapal, bakalan stay di kapal. Begitu Michael sudah menggunakan baju divingnya, Michael memberikan tanda ke Josiah. Dan Josiah ini confirm. Dan Michael pun lalu menyelam ke dasar laut. Di dasar laut, di kedalaman sekitaran 20 meter, Michael mencari tuh lobster di balik karang laut dan juga pasir-pasir laut. Begitu udah dapat lobster, Michael balik lagi ke permukaan laut, berenang ke arah perahu dan mengoper lobsternya ini ke Josiah. Hal ini mereka lakukan terus-menerus dan sialnya adalah hasil lobster tangkapan mereka ini terlalu sedikit. Josiah ini udah kayak putus asa, dia kayak bilang ke Michael untuk udahan atau enggak pindah spot. Cuman Michael ini kayak kekeh, kita nangkep di sini aja. Ini gue coba cari lagi lebih detail, siapa tahu bakalan dapat lebih banyak. Ya udah deh, mereka berdua stay di tempat yang sama dan kembali mencoba menangkap lobster di dasar laut. Satu persatu tuh lobster mereka tangkap dan pas sore harinya ternyata mereka sudah menangkap total sekitar 45 kg lobster. Di momen ini, Josiah dan Michael ini seneng dong, kayaknya wah, panen nih kita, ya seru nih. Josiah pada waktu itu kayak mengajak Michael untuk udahan karena udah panen nih, udah nangkep banyak. Yaudah yuk pulang.
Sementara itu, Michael ini kayak tunggu. Bentar lagi aja. Ini gue masih semangat nih buat nyelam. Ya udah deh, Michael lagi-lagi memasang semacam mouthpiece ya, alat buat nafas itu, dan memberikan jempol kepada Josiah. Josiah manggut, oke ya udah. Michael menyelam lagi ke dasar laut. Pas itu Josiah lagi siapin ember nih buat lobster yang bakalan masuk lagi. Tanpa disangka dari arah sampingnya itu muncul cipratan air yang besar gitu dari permukaan laut. Josiah kaget dong dan dia langsung melihat ke arah permukaan laut. Di sini dia ngelihat bahwa di bawah perahunya itu kayak ada bayangan hitam yang besar banget lewat di bawah perahu. Pada momen itu perasaannya Josiah ini mulai gak enak nih. Sementara itu pas Michael tadi lagi menyelam ke bawah, tiba-tiba dari belakangnya kayak ada yang mendorong dia dengan kuat. Dorongannya ini kuat banget sampai-sampai kayak berasa diserempet atau ditabrak sama mobil. Pas kedorong, di saat yang bersamaan juga di seluruh sekitaran Michael ini langsung menjadi gelap. Michael di sini bingung dong, kok tiba-tiba mendadak malam? Tadi perasaan sore-sore cerah, tapi kok sekarang ini kok gelap? Di satu sisi, Michael notice juga bahwa mouthpiece ya, alat buat bernafasnya ini terlepas. Otomatis Michael panik dong dan meraba-raba mencari mouthpiece-nya. Gak lama dia nemu tuh mouthpiece-nya dan dia langsung pakai. Di momen ini juga dia sadar bahwa pas dia lagi ngeraba-raba begini, dia kayak menyentuh sesuatu gitu di sekitaran dia. Sesuatunya ini ada di kanan, kiri, depan, belakang, atas, sama bawahnya Michael. Sesuatunya ini teksturnya tidaklah keras seperti tembok, melainkan lembek kayak daging. Di sini Michael langsung ngeri dan sadar. Apa jangan-jangan gua baru ditelan hidup-hidup sama hiu? Michael di dalam gelap itu ngeraba-raba nih, dan kebanyakan yang diraba itu teksturnya empuk gitu kayak daging. Pada momen itu Michael langsung paham bahwa yang menelan dia hidup-hidup bukanlah hiu, melainkan paus biru. Di sini Michael bingung, kok bisa-bisanya gua ditelan sama paus biru. Paus biru bagi yang belum tahu adalah salah satu mamalia terbesar yang ada di laut. Paus biru pada dasarnya juga tidak memangsa manusia. Paus biru ini makanannya adalah plankton, ubur-ubur, cumi-cumi kecil, pokoknya makhluk laut yang kecil-kecil gitu. Tapi kok bisa-bisanya Michael ini dimakan sama paus biru? Yang lebih bingung lagi adalah di pikirannya Michael sekarang adalah bagaimana caranya gua keluar dari paus biru ini? Gak lama daging-daging yang ada di sekitaran Michael ini mulai menyempit dan bergetar. Michael juga ngerasain kalau paus itu kayak berenang ngegas gitu. Nah tiba-tiba ada cahaya gitu di depan matanya Michael, dan dari belakangnya Michael tahu-tahu ada sesuatu yang mendorong Michael, dan Michael itu kayak terhempas ke udara. Ternyata pada momen ini paus birunya itu kayak memuntahkan Michael. Josiah yang ada di atas kapal yang ngelihat paus biru memuntahkan Michael ini agak tidak percaya dan juga bingung. Ada seekor paus yang memuntahkan Michael. Josiah langsung mengendarai kapal lautnya dan menjemput Michael yang ada sekitaran 20 meter di depannya mengapung di permukaan laut. Josiah lalu mengangkat Michael balik lagi nih ke perahu dan mereka berdua balik lagi ke pelabuhan. Mereka langsung menuju rumah sakit dan menceritakan seluruh kejadiannya ini ke dokter. Hasil pemeriksaannya adalah Michael ini baik-baik saja. Hanya ada sedikit luka kecil gitu karena benturan, tapi dokter bakalan bilang kalau Michael ini bakalan sembuh total dalam beberapa hari ke depan. Dokter juga bilang baru kali ini nih dia menangani pasien yang habis ditelan hidup oleh paus biru. Karena kemungkinan manusia untuk ditelan sama paus biru itu sangat kecil sekali. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kalau sekiranya lo menemukan emoji rahasia yang ada di video ini, langsung aja tulis di kolom komentar detiknya berapa dan emojinya apa. Nanti bakalan gue pin di kolom komentar. Kalau lo masih butuh asupan video horor, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan layar ini. Di situ gue ngebahas 3
foto yang memiliki kisah nyata mengerikan di baliknya. Ini beneran seru banget. Maka dari itu langsung aja tuh tonton video di sebelah kanan ini. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.